Salam jumpa kembali saudara-saudara dalam program channel YouTube Milton Parlusi Ministry dimanapun saudara berada. Shalom kepada kita semua dan juga terima kasih atas kesetiaan saudara mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang dibagikan dalam channel YouTube ini. Kali ini kita akan berada dalam program Word for the World. Topiknya adalah reaction versus respond. Reaksi melawan respon. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, apa yang akan muncul dalam hati kita ketika kita sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswa, mungkin gagal ujiannya, mungkin tidak lolos mata kuliahnya, atau mungkin gagal sidang skripsinya, ya, atau mungkin tidak punya uang untuk membayar uang kuliah sehingga tidak diizinkan oleh dosen untuk mengikuti ujian akhir. Pasti akan kecewa, pasti akan marah, pasti mungkin saudara akan sedih, menangis, dan bahkan mungkin malu karena teman-teman saudara akan mengejek atau mengolok-olok saudara. Bagi kita yang sudah dewasa, yang bekerja, ya, apa yang muncul dalam hati kita ketika kita diturunkan jabatan, ketika kita jangan-jangan di PHK, ketika kita dimarahi atasan kita, bahkan kita dimarahinnya di hadapan orang banyak, atau mungkin ketika kita gagal menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan kita di perusahaan, mungkin reaksinya akan sama, ya, yaitu mungkin kita marah, kecewa, sedih, ya, malu, ya, dan lain sebagainya. Apa yang kita akan pelajari pada saat ini adalah ketika kita mengalami hal-hal yang negatif, ketika kita mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita, apa yang akan kita munculkan? Reaksi atau respon? Reaksi kecenderungannya adalah negatif, respon kecenderungannya adalah bersikap positif. Seorang CEO dari Google, yaitu Sundar Pichai, satu kali dia mengeluarkan sebuah teori yang disebut dengan teori kecoa atau cockroach theory. Teori ini menceritakan secara sederhana begini. Ketika kecoa itu menempel di baju saudara, kira-kira yang muncul reaksi atau respon? Kalau reaksi, maka saya umpamanya akan meloncat-loncat, berteriak-teriak, berusaha untuk mengusir kecoa itu dari baju atau dari tubuh saya. Tetapi kalau respon berbeda, merespon justru saya akan bertenang diri sehingga saya akan mengambil kecoa itu pelan-pelan, lalu mungkin saya akan taruh atau buang di tempat sampah atau di tempat yang tidak akan mengganggu orang lain. Kalau saya bereaksi, saya akan meloncat-loncat, saya akan berusaha mengebas-ngebaskan baju saya, lalu kecoa itu mungkin berhasil lepas atau saya usir dari baju saya, tetapi bisa saja oleh karena gerakan tangan saya mengusir kecoa itu, akhirnya kecoa itu bisa menempel di orang lain yang ada di dekat sekitar saya. Lalu orang itu akan melakukan hal yang sama, berteriak-teriak ataupun juga berusaha untuk mengebaskan itu kecoa. Dan akhirnya bisa 3, 4, 5 orang yang akan berteriak-teriak berusaha mengusir kecoa. Tapi ketika saya dengan tenang merespon, memegang kecoa itu, lalu membuangnya di tempat sampah, maka tidak akan ada keributan yang terjadi. Nah, ini teori yang disampaikan oleh Sundar Pichai, cockroach theory itu. Seringkali kita bereaksi, saudara, tapi kita tidak berespon. Dan akibatnya bisa mempengaruhi orang lain untuk juga melakukan reaksi yang tidak jauh berbeda dengan reaksi yang sudah kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Sundar Pichai adalah, a person who is happy is not because everything is right in his life. Seorang yang berbahagia itu bukan karena segala sesuatu di dalam hidupnya berjalan dengan baik dan benar. Dia bersuka cita, dia berbahagia karena sikapnya terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya lah yang benar. Jadi orang itu bahagia bukan karena semuanya berjalan dengan baik, bukan.
Tetapi orang itu berbahagia karena dia mempunyai sikap yang benar di dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, baik yang positif terlebih yang negatif. Ya, itulah kesimpulan dari teori kecoa itu tadi. Sampai kapanpun semua tidak akan pernah menyenangkan hidup kita ini. Sampai kapanpun tidak ada yang semuanya menyenangkan, tidak ada. Tapi bukan itu yang membuat semuanya menjadi kacau. Semua itu menjadi kacau. Yang terjadi dalam hidup kita ini bisa menjadi kacau karena ketidakmampuan kita untuk menghadapi hal-hal yang terjadi. Sehingga akhirnya menjadi kacau balolah yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Sundar Pichai katakan demikian. It's not the traffic jam on the road that disturb me. Bukanlah kemacetan di jalan raya yang mengganggu saya. But my inability to handle the disturbance caused by the traffic jam that disturb me. Tetapi ketidakmampuan saya untuk mengendalikan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kemacetan itulah yang mengganggu saya. Jadi kemacetan itu saya sudah tidak bisa lagi perbaiki, tidak bisa, saudara. Itu urusan polisi. Polisi pun tidak bisa lagi menolong itu. Tetapi kalau saya tidak mampu mengendalikan diri saya, menghadapi kemacetan itu, maka akhirnya semakin rumitlah persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apa beda reaksi dengan respon? Reaksi instan didorong oleh kepercayaan, praduga, dan prasangka pikiran bawah sadar. Reaksi didasarkan pada sesaat dan tidak mempertimbangkan efek jangka panjang dari apa yang kita lakukan. Reaksi itu orientasinya pada kelangsungan hidup dan pada tingkat tertentu sebuah mekanisme bertahan hidup. Itu reaksi. Sementara respon biasanya datang lebih lambat. Ini berdasarkan informasi dari pikiran sadar dan akal bawah sadar. Respon itu akan lebih seperti ekologis. Artinya mempertimbangkan kesejahteraan bukan hanya ada dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Respon umumnya berkaitan dengan tindakan fisik atau sesuatu yang Anda katakan. Biasanya, tapi tidak selalu, keputusan sadar. Jadi memang ini sudah dipikirkan, ini memang sudah direnung-renungkan. Bukan tiba-tiba seperti itu ya, tanpa pikir panjang. Respon didasarkan pada pencarian jiwa atau proses pemikiran yang diperluas. Ada unsur kehendak bebas dan pemikiran sebelumnya. Jadi itu bedanya antara reaksi dan apa? Dan respon. Seringkali reaksi itu akhirnya disesali kemudian. Sementara respon, saudara tidak akan sesali. Karena apa? Karena saudara sudah renungkan, sudah pikirkan baik-baik. Satu kali seorang anak, karena begitu senangnya dia mencoret-coret mobil ayahnya. Mobil itu berwarna putih. Tapi dia coret-coret, saudara-saudara. Bukan dengan pensil warna yang mudah dihapus. Tapi sang anak itu justru mencoret-coret dengan paku, saudara-saudara. Ya, jadi mobil ayahnya itu digores-gores. Tapi sebenarnya sang anak ini sedang menulis sesuatu di mobil sang ayah. Sang ayah ketika melihat mobilnya sudah penuh dengan goresan-goresan. Dia begitu marah, dia pukul tangan anaknya itu berulang-ulang, saudara-saudaraku. Sampai dikatakan cerita itu bahwa tangan anak itu sampai hancur, saudara. Akhirnya anak ini dibawa ke rumah sakit. Lalu dokter katakan, jari-jari anak ini harus diamputasi karena jari-jari itu sudah hancur dipukul oleh sang ayah. Sang ayah menangis terseduh-seduh. Dia memeluk anaknya. Lalu anaknya katakan, "Ayah, aku mencintai engkau. Akankah jari-jariku ini tumbuh lagi?" Sang ayah semakin menangis. Dia tahu bahwa jari-jari anaknya tidak akan pernah tumbuh sampai kapanpun. Dia menyesali perbuatannya. Oleh karena dia memukul jari-jari anaknya berulang-ulang sampai jari-jari itu hancur. Lalu sang ayah pulang ke rumah, dia berlari. Dan dia melihat mobil yang sudah dicoret-coret anaknya. Ternyata di mobil itu ada tulisan, "I love my dad." Aku mengasihi ayahku.
Sang ayah menangis meraung-raung, saudaraku. Dia menyesali karena anak ini sebenarnya ingin mengungkapkan ekspresi cinta kasihnya kepada ayahnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi cinta kasih itu harusnya tidak dituliskan dengan guratan-guratan dari paku di mobil sang ayah, tetapi harusnya diungkapkan dengan kata-kata. Ayahnya tidak dapat lagi menahan susah, kesedihan yang dalam. Mohon maaf, dalam cerita itu sang ayah justru meloncat dari apartemen rumah mereka dan sang ayah meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, paling sering perbedaan antara reaksi dan respon adalah bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu melawan apa yang akan saya lakukan mengenai sesuatu itu. Jadi yang satu adalah perasaan, itulah reaksi. Yang satu adalah tindakan, itulah sesuatu yang sudah kita pikirkan dan kita sudah renungkan. Satu kali Jack Ma, ya, e-commerce dari Alibaba, orang kaya di dunia ini, dia menulis di satu papan, dia tulis 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu di hadapan Jack Ma itu ada banyak orang, lalu mereka bertepuk tangan dan menyatakan bahwa Jack Ma hebat. Lalu Jack Ma menuliskan kembali, 4 tambah 4 sama dengan 8. Lalu semua orang mengatakan, oh hebat, Jack Ma hebat, benar. 4 tambah 4 sama dengan 8. Lalu Jack Ma menulis 8 tambah 8 sama dengan 16. Kembali orang bertepuk tangan oleh karena Jack Ma hebat. Pandai matematika. 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu tiba-tiba Jack Ma menulis 9 tambah 9 sama dengan 19. Tiba-tiba banyak orang itu termenung, terdiam. Lalu mereka berpikir, apakah Jack Ma hanya bisa matematika 8 tambah 8? Sehingga Jack Ma tidak bisa matematika 9 tambah 9. Lalu Jack Ma berkata, apakah ada yang salah dengan tulisan saya di papan ini? Waktu saya tulis 2 tambah 2 sama 4, saudara bertepuk tangan. 4 tambah 4 sama dengan 8, saudara tepuk tangan. 8 tambah 8 sama dengan 16, saudara tepuk tangan. Tapi kenapa saya tulis 9 tambah 9 sama dengan 19, saudara terdiam? Saudara-saudara, kita merespon kepada hal-hal yang positif, tapi ketika hal yang negatif, hal yang salah, maka kita bereaksi. Kita fokus kepada yang negatif. Kita tidak fokus kepada hal yang positif. Jack Ma sudah menulis 3 hal yang positif, tetapi itu hilang hanya gara-gara dia melakukan hal yang negatif. Yang sebenarnya itu dia sengaja, karena dia sebenarnya tahu 9 tambah 9 sama dengan 18. Satu kali ada seorang guru berkata, saya akan menulis 2 garis yang sama panjang di papan tulis, yaitu garis A dan garis B. Lalu guru ini katakan, bagaimana caranya anak-anak membuat supaya garis B itu lebih panjang dari garis A. Awalnya guru ini membuat 2 garis yang sama, garis A dan B. Tapi guru katakan kepada murid-muridnya, bagaimana membuat garis B supaya lebih panjang dari garis A. Satu orang murid datang maju ke depan, lalu yang dia buat adalah menghapus sedikit dari garis A, sehingga garis B terlihat lebih panjang. Wah, teman-teman bertepuk tangan. Yang kedua maju lagi, lalu dia menghapus sedikit lagi garis A, sehingga garis B terlihat lebih panjang dari garis A. Lalu murid yang ketiga, dia menghapus lagi garis A itu, sehingga garis B terlihat lebih panjang dari garis A. Lalu sang guru berkata, betulkah garis B itu lebih panjang dari garis A? Murid-murid berkata, iya ibu guru, garis B itu sekarang sudah lebih panjang dari garis A. Lalu sang guru katakan, betulkah garis B itu sebenarnya panjangnya tetap sama dari awal sampai sekarang? Murid-murid berkata, betul bu guru, garis B itu tetap sama panjangnya dari awal hingga sekarang, meskipun garis A itu sudah dihapus sedikit demi sedikit sebanyak 3 kali. Lalu sang guru katakan, anakku yang kukasihi, pertanyaan saya adalah,
Bagaimana membuat garis B itu lebih panjang dari garis A? Kenapa kalian justru menghapus garis A-nya? Seharusnya yang kalian lakukan adalah menambah garis B itu supaya lebih panjang. Dalam hidup ini anak-anak, kata guru itu, kalau kita lebih ingin maju dari orang lain, jangan kita membuat orang lain jadi mundur. Jangan. Kita yang harus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik sehingga kita akan lebih maju. Garis kita akan lebih panjang dari orang lain. Yang menghapus garis A itu, itulah reaksi. Sementara yang menambah garis B itu supaya lebih panjang, itulah respon. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan keadaan rohani kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan yang menyentuh dosa pribadi kita, apakah kita akan bereaksi atau berespon? Ketika kita mengalami ujian iman yang mungkin kita anggap terlalu berat, apakah kita bereaksi atau berespon? Ketika kita mengalami kegagalan dan kegagalan itu terjadi berulang-ulang dalam hidup kita, apakah kita akan bereaksi atau berespon? Ketika doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, apakah kita akan bereaksi atau berespon? Tadi saya katakan di awal, kalau ada mahasiswa tidak lulus mata kuliahnya, ya tidak bisa ikut ujian akhir semester karena tidak punya uang, mungkin skripsinya banyak dicoret-coret, ya mungkin dia kecewa, malu, marah, dan sebagainya. Kalau dia seorang pekerja, ketika dia gagal menjalankan tugas, ketika dia turun jabatan, ketika dia tidak naik pangkat, ketika gajinya dipotong, di PHK, maka yang sering muncul adalah reaksi-reaksi. Apakah ini juga akan terjadi ketika kita mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan dalam kehidupan rohani kita? Beberapa contoh saya berikan dalam Alkitab. Dalam Kejadian 4 ayat 5-8. Kain dan Habel, dua kakak beradik, membawa persembahan korban kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan mengindahkan korban dari Habel dan Tuhan menolak korban dari Kain. Kain membawa korban yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tuhan meminta korban itu harus ada darahnya. Tetapi Kain membawa tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran. Habel membawa seekor binatang yang ada darahnya. Ketika Tuhan menolak Kain, Kain bereaksi, bukan berespon. Harusnya Kain merespon dengan cara dia datang kepada Tuhan meminta ampun, lalu dia mempersembahkan korban yang sesungguhnya. Tapi dia bereaksi. Apa reaksinya? Dia membunuh adiknya sendiri. Itu reaksi, bukan respon. Ketika Yesus berjalan di atas air, dalam Matius pasal 14 ayat 22-23. Murid-murid dihantam ombak. Ya, air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka, ke dalam kapal mereka. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Tiba-tiba murid-murid ini bereaksi, saudara-saudara. Apa yang mereka berikan sebagai reaksi? Mereka berteriak, hantu, hantu, hantu. Saudara bayangkan. Yesus, guru mereka, Tuhan mereka. Mereka kira hantu. Karena memang di zaman itu belum ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Di seluruh catatan Alkitab sampai peristiwa Matius pasal 14, tidak ada pernah dicatat di Alkitab manusia berjalan di atas air. Tuhan pernah membelah laut Teberau. Tuhan pernah membelah sungai Jordan. Tapi tidak pernah dicatat di Alkitab tentang manusia berjalan di atas air. Itu sebabnya mereka berteriak hantu, hantu. Mereka lupa bahwa Tuhan bisa berjalan di atas air. Ini adalah reaksi, saudara-saudaraku, bukan respon. Ini adalah reaksi dari orang-orang. Dalam konteks rohani, mengapa muncul reaksi kepada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini? Yang pertama, karena kita tidak percaya. Dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini pertanyaan Yesus kepada murid-murid. Murid-murid takut karena kapal yang mereka tumpangi hampir tenggelam karena badai dan ombak yang besar itu. Anehnya justru Yesus tetap tidur di buritan kapal. Murid-murid sudah berteriak ketakutan berusaha untuk membuang air keluar dari kapal. Justru Yesus tertidur di dalam kapal. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kenapa kita bereaksi bukan berespon dalam hidup ini, khususnya dalam hal-hal rohani? Karena kita tidak percaya, kita kurang percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 55 ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak. Tuhan akan pegang orang benar itu. Memang orang benar itu akan digoncang-goncang, saudaraku. Tetapi tidak selamanya Tuhan akan membiarkan orang benar itu goyah. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita akan didorong untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Allah, kita akan didorong untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Dalam tulisan Tabiat Kristiani yang ditulis oleh Ellen G. White, halaman 309, dikatakan demikian. Doa meminta pengampunan adalah doa yang selalu dijawab oleh Allah, asalkan datang dari hati yang tulus, merasakan beban dosa itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan meminta pengampunan dosa. Dan doa pengampunan dosa itu adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Allah, itu akan mendorong seseorang meminta kuasa Roh Kudus Tuhan. Setelah kita diampuni oleh Tuhan, maka kita meminta kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya kepada Allah akan mendorong seseorang meminta kedamaian hati dan pikiran dari Tuhan. Dalam konteks rohani, mengapa muncul reaksi bukan respon kepada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi, reaksi itu adalah hasil ketakutan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih Yesus Kristus, maka tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa yang menyebabkan munculnya reaksi dalam hidup kita ketika kita menghadapi hal-hal yang negatif, baik secara jasmani dan terlebih secara rohani, adalah karena fokus kita bukan kepada Allah, tapi kita fokus kepada keadaan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita harus fokus kepada Yesus Kristus, bukan kepada tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada minuman, tidak ada pekerjaan. Fokus kepada Tuhan. Petrus, dia berhasil berjalan di atas air bersama Yesus. Kita tahu ceritanya dalam Alkitab. Tetapi ketika dia sudah mulai fokus kepada dirinya sendiri, dia sudah mulai fokus kepada ombak air yang menerpa kakinya, dia tidak lagi fokus kepada Yesus, maka dia mulai tenggelam. Selama Petrus berjalan di atas air, matanya tetap tertuju kepada Yesus, maka dia tidak akan tenggelam. Jadi, mengapa kita bereaksi ketika muncul hal-hal negatif dalam hidup kita? Karena kita fokus kepada keadaan, bukan kepada Allah. Lalu yang terakhir, mengapa muncul reaksi dalam hidup kita kepada hal-hal yang negatif dalam hidup kita ini? Adalah karena kita kurang apa? Kurang berdoa. Saudaraku, sering Yesus juga mengalami hal-hal negatif dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi semua itu Yesus selalu berikan respon. Yesus tidak bereaksi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Yesus tidak pernah lupa berdoa. Markus 1 ayat 35. Tiap-tiap pagi buta, Yesus bangun. Dan dia berdoa kepada Bapaknya, meminta hikmat, akal budi, meminta kuasa dari sorga, kesabaran dari Bapaknya. Karena dia tahu akan banyak hal-hal negatif yang akan muncul dari kuasa kegelapan, dari orang-orang yang tidak menyukai pelayanannya, pekerjaannya sebagai juru selamat. Dan dia harus memberikan respon yang benar kepada orang banyak. Dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Testimonies for the Church jilid 3 halaman 363 sampai 364 saya bacakan. Bila Anda bangun di pagi hari, apakah Anda merasakan ketidakberdayaan dan kebutuhan Anda akan kekuatan dari Allah?
Dan apakah Anda dengan rendah hati, dengan sepenuh hati mengenali kebutuhan-kebutuhan Anda dan membawanya kepada Bapa yang di sorga? Kalau memang demikian, malaikat-malaikat akan menandai doa-doa Anda. Dan kalau doa-doa ini bukan keluar dari bibir-bibir yang berpura-pura, kalau Anda berada dalam bahaya melakukan kesalahan tanpa menyadarinya dan menyebarkan pengaruh yang dapat membuat orang-orang lain untuk juga melakukan kesalahan, maka malaikat penjaga Anda akan tetap berada di samping Anda, mendorong Anda kepada keadaan yang lebih baik, memilihkan ucapan-ucapan yang baik bagi Anda, dan memengaruhi tindakan-tindakan Anda. Kutipan ini katakan, kalau engkau dengan hati yang tulus, dengan bibir yang murni, meminta kepada Bapa tiap-tiap pagi agar engkau dilindungi, agar engkau dijaga, agar engkau diberikan hikmat, maka malaikat-malaikat sorga akan menandai doa-doa kita itu. Dan akhirnya sepanjang hari, malaikat akan lakukan 3 hal. Apa itu? Malaikat akan mendorong kita kepada keadaan yang lebih baik. Dia akan tarik kita dari tempat yang tidak baik itu kepada yang lebih baik. Yang kedua, malaikat akan memilihkan ucapan-ucapan yang baik bagi kita, sehingga kita bukan bereaksi, tapi berespon. Yang ketiga, malaikat akan memengaruhi tindakan-tindakan kita untuk melakukan kebaikan. Malaikat akan memengaruhi tindakan kita sehingga kita tidak bereaksi, tapi kita memberikan apa? Respon. Kesimpulannya adalah, mengapa muncul reaksi kepada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita? Bukan respon. Yang pertama, karena kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita tidak hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, kasih Yesus Kristus. Yang ketiga, karena kita fokus kepada keadaan, bukan kepada Allah, bukan kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat, karena kita kurang berdoa. Kalau kita percaya penuh kepada Allah, maka kita akan didorong untuk meminta pengampunan dari Allah, dan Allah akan berikan pengampunan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan didorong untuk meminta kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan didorong untuk meminta kedamaian hati dan pikiran, dan Tuhan akan memberikannya. Hasilnya adalah apa? Saudara tidak akan bereaksi, tapi kita akan apa? Memberikan respon. Respon yang baik, kata-kata yang baik, tindakan yang baik, yang justru membawa kebaikan bagi orang lain. Mulai sekarang saudara-saudara, hindarkan untuk bereaksi. Apa yang terjadi dalam hidup kita yang negatif, baik secara jasmani maupun rohani, hindarkan untuk bereaksi. Saudara akan menyesalinya nanti. Tetapi berdoalah sejenak, minta hikmat dari surga, sehingga engkau akan meresponnya dengan positif. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai ketemu lagi di program pelajaran Alkitab yang lain. Jangan lupa tetap subscribe dan bagikan link ini kepada sahabat rekan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh belajar bagaimana supaya kami bisa memberikan respon yang baik, respon yang positif kepada hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kami, baik secara jasmani ya Tuhan, maupun terlebih secara rohani. Berkati saudara-saudaraku yang sudah mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardusi Ministry, agar mereka selalu memberikan respon-respon yang positif kepada apa yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai bertemu lagi.